mudah-mudahan hal-hal yang baik terus, dan semoga semakin bahagia dalam kehidupan ini. Sadu. Hari ini saya coba berbagi tentang yaitu antara kehidupan dan kematian. Semoga apa yang akan saya sharingkan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga masih belajar dalam berpraktek Dharma. Apa kabar semuanya? Dimanapun berada, semoga selalu sehat. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tadi di awal saya membacakan Wayo Dhamma Sangkara Sabe Sangkara Anicca, apa Madena Sampa Deta, bahwa sungguhnya hidup ini selalu berubah, tidak kekal adanya. Sang Buddha mengajarkan kita untuk berjuang, dan terus berjuang. Apa yang diperjuangkan dalam hidup ini selagi kita masih hidup? Tentu saja memperjuangkan hal-hal yang baik, ya semoga bisa bermanfaat bagi diri kita maupun sesama maupun pada semua makhluk. Apa yang harus kita lakukan dalam perjuangan ini? Sang Buddha mengajarkan, memberikan 3 hal untuk berjuang dalam hidup ini lewat inti ajaran Sang Buddha, yaitu 1, hindari berbuat jahat. Jadi kita berusaha menghindari berbuat jahat. Yang kedua adalah menambah kebajikan. Jadi menambah kebajikan. Dan yang ketiga, ini yang biasanya kita banyak alasan untuk melakukan yang ketiga ini, terutama tentang meditasi, yaitu sucikan hati dan pikiran. 3 hal ini yang harus kita jalankan karena hidup ini adalah berproses, kadang naik, kadang turun. Kadang kaya, tiba-tiba bisa saja jatuh miskin, bangkrut. Ya banyak hal yang menyebabkannya, ya salah satu di antaranya adalah seperti sekarang ini, adanya pandemi corona. Berapa banyak sahabat-sahabat kita maupun siapapun juga itu yang tadinya jaya tiba-tiba bangkrut karena pandemi. Yang tadinya punya usaha, punya perusahaan, punya toko, punya apapun itu, tiba-tiba tidak bisa beroperasi, semuanya terganggu, akhirnya pembayarannya macet, nggak ada pelunasan, dan segala macam, membuat kita, teman-teman kita semua yang tadinya jaya jadi habis. Ini adalah satu proses kehidupan contohnya. Dan ada juga yang tadinya miskin atau tidak punya apa-apa, kemudian dia semangat, berjuang, tiba-tiba hidupnya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang tadinya tidak punya apa-apa, menjadi punya, dan punya. Ini juga satu proses kehidupan. Belum lagi kehidupan ini kadang ada yang lagi senang, gembira, berkumpul sama keluarga, anak, istri, saudara, apapun itu. Tiba-tiba hari berikutnya salah satu daripada kerabatnya, saudaranya, atau keluarga terdekatnya tiba-tiba sakit atau meninggal dunia. Bisa saja terjadi. Inilah kehidupan. Atau kita sendiri yang tiba-tiba mengalami, mungkin saja musibah, kena sakit, atau meninggal dunia. Inilah kehidupan. Karena semuanya tidak kekal adanya. Seperti ada lagu yang berbunyi seperti ini, mudah-mudahan lagu ini
bisa membangkitkan semangat kita. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan, dan hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar, hadapi semua. Karena kau ada di sini, di dalam hal ini adalah karena ada Dharma, ajaran Sang Buddha, yang membuat seperti saya ini tegar dalam menghadapi apa, tegar dalam menghadapi situasi, tegar di kondisi, tegar pada saat kita jatuh, tegar pada saat kita bangkrut, tegar dalam saat kita untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. Inilah kehidupan. Sungguh luar biasa ajaran Sang Buddha yang mengedepankan bahwa segala sesuatu yang terjadi memang buahku sendiri. Lalu apakah kita harus pasrah dengan buah kita? Kehidupan ini sesungguhnya bisa kita ubah. Ubah bagaimana caranya? Ya kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperjuangkan? Yang pertama kita harus punya keyakinan. Keyakinan ini akan membangkitkan kesadaran diri kita. Kesadaran terhadap diri kita, batin kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang bisa hidup untuk lebih hidup. Ya dengan cara kita memperkuat keyakinan, menambah kesadaran. Setelah kita memperkuat keyakinan, timbulnya kesadaran yang lebih baik. Tentunya yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas semangat diri kita. Meningkatkan kualitas semangat diri kita. Karena kehidupan kalau tidak punya semangat, mau apapun kadang kita jadi malas, nggak mau, terlalu banyak alasan, cuaca panas disalahin, cuaca dingin atau hujan disalahin. Ini semua terkadang diri kita membuat jadi malas. Kalau kita selalu malas, tidak punya semangat, bagaimana hidup mau menjadi lebih hidup? Bagaimana hidup mau menjadi lebih hidup? Bukankah hidup yang lebih hidup adalah seseorang yang hidupnya dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik? Ini akan membuat orang hidup menjadi lebih hidup. Inilah kehidupan. Karena hidup itu bagaikan roda yang selalu berputar, berputarnya ke segala arah. Semoga apapun arah yang kita jalani, kita terima dengan sebaik mungkin. Kita ingat ajaran Sang Buddha, kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa hidup selalu berubah. Seperti lagu ini. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali, lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita.
Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Lagu ini, Roda Kehidupan, yang diciptakan oleh Kodarmadi Cahyadi, sesungguhnya adalah lagu yang luar biasa yang mengedepankan tentang sisi kehidupan. Bahwa hidup selalu berputar bagai roda yang tiada kendali. Kenapa sebagai roda yang tiada kendali? Karena kesadaran kita kadang-kadang turun naik. Di saat kita lagi sadar, kadang pikiran kita baik, ucapan kita terjaga, sopan, rapi. Kemudian tingkah laku pun kalau ada kesadaran, tingkah laku kita, iya ini menyakiti orang jadi nggak jadi. Oh iya, ini mau nyubit orang nggak jadi. Oh iya, ini mau mencela orang nggak jadi. Oh iya, ini mau menghina orang, oh nggak jadi. Oh iya, ini mau segala macam yang negatif nggak jadi. Karena kita punya kesadaran yang kuat. Tetapi pada saat kesadaran itu turun, akibat banyaknya masalah mungkin, ekonomi jadi hancur, rumah tangga ribut, anak nggak bisa diurus, belum lagi ribut dengan mungkin dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama kerja, belum lagi ribut dengan organisasi, belum lagi ada perbedaan pendapat dengan yang lain, dan akhirnya terjadi kebencian, terakhirnya jadi dendam, dan akhirnya kesadaran kita turun sehingga timbullah pikiran yang kurang baik, ucapan yang kurang baik, dan tindakan yang kurang baik. Kesadaran kita akhirnya menjadi turun. Itulah roda kehidupan, menjadi berputar. Terus bagaimana Romo supaya menghadapi pikiran ini jadi lebih baik terus, ucapan kita baik terus, tindakan kita baik terus. Salah satu seorang Bante mengatakan bagaimana kita membuang hal-hal yang kurang baik, sampah-sampah yang ada di diri kita, yaitu lewat meditasi. Pada saat meditasi, kita merenungkan lagi. Oh, hari ini tadi saya berpikir kurang baik. Oh, ucapan saya tadi kasar. Oh, perbuatan saya tadi tidak menyenangkan dia. Alangkah baiknya besok saya ubah. Kan saya juga mau hidup untuk menjadi lebih hidup, jadi lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang banyak. Inilah perenungan yang didapatkan pada saat meditasi. Kemudian dari sana jika kita hari ini sudah berpikir baik, sudah berucap baik, bertingkah laku baik, pada saat meditasi pun mungkin sudah tidak ada kekesalan, tidak ada rasa benci, pada saat meditasi tidak ada keserakahan, meditasinya pun menjadi lebih tenang, kesadarannya lebih mantap, muka menjadi lebih enak dilihat, mungkin menjadi lebih cerah, lebih enak dipandang, senyumnya terhadap orang lain lebih menawan, yang tadinya dagang mukanya sepet, mukanya tidak enak dilihat, yang mukanya tadinya kusam, yang mungkin pucat karena banyak hal-hal yang menggelisahkan, tapi berkat karena kita mulai berubah pikiran, karena kesadarannya naik, meditasinya pun menjadi lebih tenang. Mukanya pun kelihatan adem. Nah, ini adalah hidup menjadi lebih hidup. Inilah kehidupan yang saya bahas. Lalu bagaimana Romo tentang kematian? Suatu saat ada seorang ibu di daerah Tangerang, kurang lebih di daerah desa Salembaran, itu pojokan arah utara Tangerang. Seorang ibu ini menangis dengan kencangnya sampai guling-gulingan di lantai. Ini terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tiba-tiba saat itu, pada saat anaknya meninggal, masih umurnya kurang lebih 1 tahun, anaknya cantik luar biasa.
masih 1 tahun kalau nggak salah waktu itu. Saya ditelepon oleh seseorang, Romo Arpan bisa minta tolong nggak? Oh kenapa kok? Ini saudara saya anaknya meninggal. Terus beliau sudah minta tolong Romo sana sini, yang nggak bisa hadir Romo. Mungkin karena ada halangan atau bagaimanapun. Ya kok, Romo Arpan bisa nggak tolong pimpin parita buat anaknya ini yang meninggal. Oh iya jam berapa kok? Ya Romo ntar dikebumikannya jam 1 siang. Oh gitu. Ya sudah baiklah saya ke sana ya kok. Sementara maaf saya kan lagi keliling dulu nih. Dia bilang lagi ada urusan. Ntar habis itu saya langsung ke sana ya kok. Jam 1 siang ya. Iya. Alamatnya di mana? Di sini di sini. Oke. Saya naik motor jam 11 siang menuju tempatnya itu kurang lebih 1 jam lebih. Sampai sana jam 12-an lewat, setengah 1. Saya lihat ibunya sedang guling-guling, nangis, kejer. Saya melihatnya iba, kasihan, terenyuh. Karena begitu saya datang, saya lihat, maaf peti, mati anaknya yang masih 1 tahun, yang mungil, yang kecil, dan anaknya benar-benar cantik. Makanya ibu ini sangat kehilangan, dan sangat kehilangan. Dan saya melihatnya pun jadi sedih, terharu juga dengan ibu ini. Dia menyayangi anak ini, benar-benar menyayangi. Dia tidak rela anaknya meninggal. Dia tidak bisa menerima anaknya akan masuk ke dalam tanah di bumi. Sampai beberapa kali saya coba nasihati, iya nangis lagi. Iya nangis lagi. Iya nangis lagi. Apalagi pada saat sudah mau berangkat jam 1 siang, setelah saya bacakan parita, ibu ini jatuh pingsan. Ia tidak bisa menerima perpisahan dengan anak yang tercinta masih kecil yang 1 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, andaikan saja hal itu terjadi pada kita, orang yang kita cintai atau sayangi saat ini, tiba-tiba nanti siang jam 12 atau sore hari atau malam hari, tiba-tiba meninggal dunia, coba kita bayangkan apa yang terjadi dengan diri kita. Sedih, pasti. Tapi mungkin setelah kita memahami Dharma, bahwa kesedihan itu mungkin sedikit berkurang. Karena kita sudah menyadari bahwa hidup, segala apapun yang ada di samping kita, segala apapun yang kita miliki, segala apapun yang kita cintai, tidak selamanya selalu ada di samping kita. Kenapa? Karena semuanya ketidakkekalan. Suatu saat wajar akan terpisah dengan orang yang kucintai dan kusayang. Ada di dalam parita Abhina Paca Wekana Pata. Wajar kita akan mengalami perpisahan dengan orang yang kita cintai atau sayangi. Wajar. Kembali ke cerita tadi, kenyataan tadi, akhirnya ibu itu pingsan, dia tidak bisa melihat penguburan anaknya, karena dia langsung dibaringkan di ranjang. Anaknya dibawa ke dalam peti mati, dibawa ke kuburan. Kalau nggak salah dekat rumahnya di perkampungan situ, karena ini tepatnya di desa, jauh dari kota Tangerang, lumayan jauh. Dikubur, dan di situ dengan baca parita, dan saya lihatin dengan penuh mendalam, terenyuh juga anak 1 tahun sudah meninggal dunia. Amin. Ini adalah satu kenyataan hidup yang pahit bagi ibunya, bagi bapaknya, yang mau tidak mau harus diterima. Satu kenyataan mau tidak mau yang harus diterima. Tadi dikatakan lagi di awal oleh saya bacakan, Sabe Sata Marantica,
Marin suca marisare, tatewahang marisani, natime eta samsayo. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami. Begitupun dengan saya, suatu saat saya pun akan mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Jadi bagi saya pribadi, tidak ada keraguan bahwa saya pun akan meninggal di suatu saat. Entah siang ini, sore ini, malam ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau kapanpun. Yang pasti semua orang, baik itu yang kaya, yang miskin, yang punya perusahaan, yang sedang, yang belum punya apa-apa, atau apapun itu, baik yang tua, yang kecil, yang sedang, apapun, kematian tidak bisa kita tolak. Kematian akan datang dengan sendirinya. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Terima atau tidak terima, harus kita terima. Mau, tidak mau, harus mau. Inilah yang namanya kematian. Apa yang harus kita ambil kalau kita merenungi kematian? Apa manfaatnya kalau kita merenungi kematian? Merenungi kematian yang bisa terjadi kapanpun juga, bahwa kita akan dapatkan satu manfaat yang sangat luar biasa jika direnungi, jika kita pahami, jika kita mengerti, jika kita mau melihat sedikit tentang kematian, terutama diri kita, kematian diri kita. Apa yang kita dapatkan kalau kita merenungi kematian? Yang kita dapatkan, terutama saya, yang saya dapatkan, jika saya meditasi, bagaimana kalau saya meninggal, di situ akan dapatkan, oh saya belum menjadi manusia yang lebih baik seutuh. Oh saya jadi manusia kok masih banyak yang kurang baik ya. Oh saya banyak ini itu. Aduh nyesal amat ya. Wah bagaimana kalau besok saya meninggal dunia? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya masih berbuat hal-hal yang kurang baik? Kenapa pikiran ini selalu berpikiran negatif terhadap orang lain? Kenapa nggak pernah mau mengembangkan pikiran positif? Kenapa ucapan saya terkadang kasar, terkadang menghina, menyakiti, mencela? Kenapa? Dan kenapa perbuatan saya kadang-kadang maaf bisa menyakiti orang lain atau menjadi luka atau segala macam? Akan timbul sendirinya, akan timbul rasa penyesalan, akan timbul menjadi orang yang lebih baik, akan timbul bagaimana mengisi hidup ini dengan sebaik-baik. Andaikan besok saya meninggal, hari ini harus saya jalani dengan lebih baik. Apa yang harus saya jalani? Pikiran baik, ucapan baik, tindakan harus baik. Ini adalah perhitungan-perhitungan kalau kita mau memahami tentang kematian. Tapi sayangnya Bapak Ibu, terkadang kita malas untuk merenungi kematian. Kadang kita mungkin dengan soknya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, umur saya masih muda. Saya masih punya perusahaan banyak. Saya masih cantik. Saya begini, begitu, masa iya besok mati? Masa iya minggu depan mati? Masa iya bulan depan mati? Jika kita punya pikiran demikian, masa iya, nggak mungkin. Kadang hal ini menjadi satu alasan tertentu bagi diri kita untuk mengembangkan kebaikan, untuk mengembangkan atau memperbaiki rasa penyesalan. Kadang kita berpikir, besok aja. Tahu-tahu besok meninggal. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang baiknya banyak. Sehingga kehidupan berikutnya, karma buruknya banyak, lebih banyak dari yang dulu. Kemudian karma baiknya sedikit, lahirlah jadi manusia mungkin yang saja di keadaannya miskin, tubuhnya nggak bagus, penuh dengan keributan, makan susah. Inilah tabungan buah karma
yang dari masa lampau yang kadang kita tidak mau perbaiki diri untuk menambah karma-karma baik. Karena kita berpikir kadang besok masih hidup, besok masih hidup, besok masih hidup. Mohon maaf, bukan saya ingin mengedepankan diri saya, menyombongkan diri saya, mohon maaf. Semoga termotivasi. Saya berusaha melakukan setiap hari perenungan diri, berusaha mengatasi pikiran-pikiran yang negatif, berusaha belajar ucapannya selalu sopan, happy, berusaha tindakan ini bermanfaat. Salah satunya, saya berusaha sejak pandemi corona ini, kurang lebih bulan Maret tahun lalu, mencoba menjalani kegiatan berbagi makanan nasi bungkus pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hari pertama saya masak sendiri, belanja sendiri, bungkus sendiri, saya keliling sendiri. Sampai beberapa saat saya dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh saudara yang sampai sekarang bungkusin nasi. Dan akhirnya dari hari ke hari, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, saya jalani dengan rasa happy, rasa bahagia, ternyata sedikit berdana dan mau kita lakukan, semangat, berkeliling sana-sini, hujan, panas, debu, angin, saya jalani, saya coba jalani terus. Akhirnya dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai hari ini sudah berjalan 15 bulan setiap hari. Jadi kalau dihitung kurang lebih 14 kali 30, ya kurang lebih sudah hampir 300 atau 300-an hari sampai hari ini. Kalau saja perbuatan baik kita hitung dengan cucuran atau tetesan air satu tetes, berbuat baik 1 hari 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes. Mungkin dalam 1 mangkok atau baskom, apa yang saya jalani setiap hari sampai kurang lebih hampir 400-an hari udah 400 tetes. Yang mudah-mudahan udah mangkok kecil udah penuh. Tapi apakah cukup dengan mangkok kecil? Tidak, karena saya berpikir besok saya bisa saja meninggal. Jadi hari ini harus berbuat baik lagi. Kemudian besok masih hidup, saya berpikir lagi, lusa mungkin bisa meninggal. Hari ini saya harus berbuat baik lagi, 1 tetes lagi. Ini yang harus kita kembangkan, kita buat terus-menerus. Kalau kita semakin banyak kesibukan kebaikan, kalau kita semakin banyak sibuk untuk kebaikan, maka pikiran yang negatif berkurang. Kalau kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka pikiran yang negatif berkurang. Tapi kalau kita tidak sibuk, kadang kita bengong, kadang kita banyak maaf kesana kemari, kemudian kita tidak bisa menjaga kesadaran, ngomong ceplos, kadang kita menjadi orang yang menyakiti dengan ucapan yang tidak tiba-tiba keluar sendirinya, atau gosip yang tidak berujung atau gosip yang kurang baik, akhirnya apa? Terjadilah buah-buah karma buruk. Nanti suatu saat diomongin orang marah, suatu saat digosipin orang marah, suatu saat dicela orang marah. Ya kalau kita belajar dengan dharma, hukum karma, ya inilah buah-buahnya kita harus terima. Tapi di balik itu yang saya dalami hari ini, bahwa sangatlah penting jika kita memahami kematian, maka akan timbul rasa penyesalan. Saya ulang, dengan memahami kematian akan timbul rasa penyesalan. Dengan timbulnya rasa penyesalan akan timbul suatu kesadaran. Dengan timbulnya suatu kesadaran akan timbul pikiran yang baik. Dengan timbulnya pikiran yang baik akan timbul rasa untuk memperbaiki diri. Dengan timbul rasa memperbaiki diri, akan timbul bagaimana semangat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Setelah menjalani kehidupan dengan lebih baik, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, dia akan jalani terus, sampai meninggal dunia. Karma baiknya sehari satu,
sampai kapanpun akan terus bertambah. Ini kalau kita memahami kematian besok. Memahami kematian besok. Besok saya mati, hari ini harus berbuat apa? Jika besok saya mati, hari ini saya harus berbuat apa? Jika besok saya mati, hari ini harus berbuat apa? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang saya berikan hari ini tentang yaitu antara kehidupan dan kematian, kesimpulannya adalah selama masih hidup, kita harus meningkatkan kualitas kesadaran. Selama masih hidup, kita harus punya rasa semangat memperbaiki diri. Selama masih hidup, kita harus menjadi pikirannya menjadi lebih baik. Jadi pikirannya kalau bisa mencerahkan diri dan berbagi kepada sesama. Inilah makna-maknanya kita hidup tentang kehidupan. Dan terakhir, tentang kehidupan, apa maknanya? Bahwa hidup selalu berubah atau tidak pasti. Tetapi kematian itu pasti. Bahwa hidup selalu berubah atau tidak pasti. Tetapi kematian itu, amin. Tentang maknanya kematian, apa yang kita ambil? Ya bahwa hidup, bahwa diri ini besok bisa saja meninggal. Karena kematian tidak bisa dengan menyuap dengan uang ratusan juta, puluhan juta, miliar juta, dengan sewap dengan mobil BMW, mobil apapun itu, mobil-mobil mewah, tidak bisa disogok. Yang namanya Raja Kematian datang, datanglah, kita tidak bisa menolak apapun, walaupun mungkin dengan tolak angin sampai puluhan atau ratusan. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat, bahwa kita selagi masih bernapas, masih hidup, masih ada waktu, mari kita jadikan hari-hari ini lebih bermutu. Lagu masih ada waktu. Perbanyak kebajikan, hindari kejahatan, semasih ada waktu tersisa buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi selagi masih ada waktu yang tersisa buat kita, semoga hari demi hari, waktu demi waktu, hidup kita menjadi lebih bermutu, dilandasi dengan kesadaran, pikiran yang baik, ucapan yang berbaik, dan tindakan yang baik. Kita pahami terus setiap hari lewat meditasi, anggap diri kita mau meninggal, kita keluarkan hal-hal yang kurang baik, kemudian kita buang sejauh-jauhnya, kita isi dengan kondisi pikiran yang baik. Semoga dengan kebaikan, meditasi menjadi lebih tenang, muka menjadi lebih cerah, kehidupan jadi lebih sukses, dan tentunya kebahagiaan semakin bertambah. Sadu. Itulah yang saya berikan di pagi hari ini. Terima kasih buat para pengurus setia Panyasika di Cengkareng, Taman Palem Cengkareng ya. Taman Palem Cengkareng, Jakarta. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Kita semakin semangat dalam belajar Dharma, semakin semangat untuk mengisi hidup dengan lebih baik, dan semakin memahami bahwa hidup selalu berubah dan tidak pasti, tetapi kematian itu pasti. Mari sama-sama kita beranjali, karena saya ingin membacakan parita pelimpahan jasa pada makhluk-makhluk halus atau sanak keluarga yang sudah meninggal yang bisa hadir di sini. Semoga parita ini turut membuat bahagia para makhluk-makhluk yang tidak terlihat dan juga kepada kita semua dimanapun berada.